Siapa yang tak kenal John LB, pengusaha viral yang dikenal dermawan dan punya banyak perusahaan. Tapi tak banyak yang tahu, di balik kesuksesannya ada kisah kehancuran total, kemarahan pada Tuhan, hingga akhirnya ia menemukan jalan Islam di titik nol. Terlahir dengan nama Henry Kurnia Adi, dengan nama panggilannya Jonathan. John LBF sejatinya tumbuh di lingkungan yang dekat dengan Islam di Semarang. Ia bahkan sering ikut sholat tarawih, meski saat itu ia masih Kristen. Namun, saat merantau ke Jakarta, ia sempat kehilangan arah. 8 tahun ia berkutat di dunia lomba burung. Menjadi match, memungut bendera, dengan penghasilan yang pas-pasan. Tahun 2019 menjadi tahun terberat. Sang bunda sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. John, sebagai anak laki-laki satu-satunya, merasa gagal. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di penghujung tahun 2019, saat ia baru meniti karir sebagai karyawan, ia dipecat hanya karena memprotes potongan gaji Rp 20.000. Titik inilah yang disebut John LBF sebagai jurang kehancuran. Ia baru menikah, tidak punya penghasilan, dan tiba-tiba menjadi pengangguran. Dalam keterpurukannya, ia sempat melontarkan kemarahan pada Pencipta. "Ya Tuhan, saya baru mualaf kok. Hidup saya jadi begini. Nyungsep. Kalau begini, saya mau mati saja." Dalam kondisi mental yang terpuruk, John LBF didatangi bisikan suara yang menenangkan. Suara itu mengajaknya untuk berdialog, menyadarkannya bahwa kekhawatiran adalah bentuk ketidakpercayaan pada rezeki Allah dalam keberserahannya. Ia menyadari satu hal. Selama ini ia terlalu sibuk mengatur Tuhan. Ia memutuskan untuk berhenti khawatir dan mulai berserah diri total. Berbekal niat yang murni dan keyakinan dari bisikan spiritual di tengah keterpurukan, John LBF memutuskan untuk memeluk Islam di bulan Oktober tahun 2019. Prosesi syahadatnya dilakukan di hadapan ratusan santri, dibimbing oleh Kiai Haji Al-Bukhari. Karena saat itu bertepatan dengan momen Maulid Nabi, ia pun mendapat tambahan nama yang indah, Muhammad Henry Kurnia Adi. Meskipun kedua orang tua masih memilih Kristen, namun kedua saudara perempuannya juga ikut menjadi mu'alaf, mengikutinya perlahan-lahan. Ia menemukan kedamaian yang tidak bisa ia jelaskan. Suatu ketenangan yang sesungguhnya. Setelah menjadi mu'alaf, John LBF tidak langsung sukses. Ia harus bangkit dari nol, memulai karir di High Five, namun kali ini ia menjalankannya dengan prinsip baru. Jangan ngatur Tuhan. Ia yakin, selama ia menjauhi uang haram, berbuat baik, dan berserah total, Allah akan menjaganya. Ia berjanji kepada Allah, jika ia diberi rezeki, ia akan memanfaatkannya untuk menolong sesama. Sejak mu'alaf, rezeki John LBF seolah mengalir deras. Dari karyawan bergaji Rp4 juta, kini ia menjadi bos bagi ratusan karyawan, pemilik 5 perusahaan, dan miliarder yang terkenal karena aksi sosialnya. Ia membuktikan, Islam bukan hanya agama ritual, tapi kunci keberkahan hidup. Kisah John LBF adalah bukti nyata bahwa hidayah seringkali datang di saat kita paling lemah. Ketika kita berhenti mengatur takdir dan mulai berserah diri, disitulah keajaiban sejati dimulai. Semoga kisah Muhammad Henry Kurnia Adi ini menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda terinspirasi. Sampai